Cultural materialism dan new historicism sebenarnya berangkat dari konsep yang serupa dan semangat yang sama, yaitu menempatkan teks atau sejarah itu bagian penting dari sebuah analisis karya sastra. Perbedaan yang mendasar adalah bahwa cultural materialism ini lebih bersifat politis dengan melihat bahwa karya sastra itu memiliki elemen dari kaum yang dominan yang menekan ke kelompok yang lebih inferior gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa cultural materialism ini adalah bentuk Marxism dari new historicism. Hi everybody, welcome back to my channel. Pembahasan kita kali ini adalah teori cultural materialism yang memang memiliki hubungan erat dengan new historicism yang sudah dibahas di video sebelumnya. Silahkan teman-teman bila mau menonton bisa dicek di video yang sebelumnya. Nah, menurut saya sebenarnya cultural materialism dan new historicism ini hubungannya agak mirip kalau kita terpaksa harus membandingkan seperti formalism dan new criticism. Nah, di kesempatan kali ini kita akan lihat apa sih cultural materialism itu, bagaimana aplikasinya dalam analisis sebuah karya sastra, dan apa hubungan serta perbedaan paling tidak yang mendasar antara cultural materialism dan new historicism. Berikut adalah definisinya. Salah satu definisinya oleh Graham Holderness yang menjelaskan bahwa cultural materialism ini sebenarnya adalah politicized form of historiography atau the study of historical material, including literary works, within a politicized framework. And this framework includes the present which those literary texts have in some way helped to shape. Jadi sama seperti new historicism, cultural materialism ini menempatkan sejarah sebagai bagian yang penting dalam analisis sebuah karya sastra. Sejarah tidak bisa dilepaskan dari terbentuknya sebuah karya sastra. Sebuah karya sastra ditulis sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, baik ketika karya sastra ditulis atau latar belakang penulisnya dan apa efeknya dari karya sastra ini atau sejarah yang menciptakan karya sastra ini sampai sekarang. Nah, ini salah satu perbedaannya dengan new historicism. Kalau new historicism fokusnya adalah sebuah karya sastra yang diciptakan, ditulis dan dibuat dan terpengaruh oleh latar belakang sejarah saat itu. Sedangkan untuk cultural materialism seperti kita lihat di sini itu adalah and this framework gitu ya, includes the present which those literary texts have in some way helped to shape. Jadi karya sastra yang sudah dibuat di masa lampau itu berdasarkan sejarahnya itu tetap mempengaruhi yang sekarang. Bisa dikatakan mungkin sejarah berulang atau pada dasarnya konsep sejarah itu sama. Maka cultural materialism beranggapan bahwa sebuah karya sastra dipengaruhi sangat kuat oleh latar belakang sejarah dari dulu sampai sekarang. Nah, mengenai konsep teori cultural materialism, ada beberapa hal yang penting ya, terutama ada 4 poin di sini. Karena teori ini sebenarnya menggabungkan, pertama adalah historical context. Jelas sebuah karya sastra itu pasti dihubungkan dengan historical konteksnya. Kemudian theoretical method atau metode teoritisnya, kemudian political commitment, dan yang terakhir adalah textual analysis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Cukup jelas untuk historical context di sini ada 2 poin, 2 hal yang perlu kita pertimbangkan untuk memahami lebih dalam mengenai teori ini. Pertama adalah historical context di sini allows the literary texts to recover its histories, which previous kinds of study have often ignored. Jadi memang
Historical context ini adalah menghubungkan atau menyambungkan sebuah karya sastra dengan konteks sejarahnya agar mendapatkan makna atau mendapatkan pemaknaan yang baik ya, yang mendalam seperti itu. Di mana ilmu-ilmu lain atau teori-teori lain atau penelitian-penelitian lain itu kurang menggunakan pendekatan ini. Maka sama seperti New Historicism, cultural materialism juga berfokus pada treatment atau perlakuan karya sastra equal atau seimbang dengan konteks sejarah atau teks sejarah atau catatan-catatan sejarah. Yang kedua adalah involves relating the place to the phenomenon as enclosures and the oppression of the ruler poor, the state power and resistance to it. Misalnya kita ambil sebuah karya sastra, play di sini atau drama yang memang menjadi media awal teori ini untuk mengaplikasikan metodenya gitu ya. Yaitu bahwa melihat bahwa sebuah karya sastra itu menunjukkan ada oppression atau penekanan atau tekanan gitu ya dari kekuasaan terhadap kelompok atau komunitas yang inferior, yang miskin dalam hal ini, di mana memang kita tahu bahwa itu cukup berhubungan dengan Marxism. Untuk theoretical method di sini, memang awalnya cultural materialism ini lepas dari gerakan liberal humanism, the movement of idea and thought and theory gitu ya, yang menempatkan manusia itu memfokuskan kepada manusia dan kemampuan-kemampuannya sehingga manusia itu berhak mendapatkan apa yang dia mau serta kebahagiaan. Itu konsep dari liberal humanism. Sedangkan cultural materialism ini kemudian lepas dari konsep liberal humanism, kemudian menyerap beragam konsep dari structuralism, post-structuralism, dan pendekatan-pendekatan lain yang muncul di sekitar tahun 1970-an. Di mana cultural materialism ini berpendapat bahwa sebenarnya fokusnya itu adalah pada budaya yang diciptakan oleh liberal humanism itu tadi. Ketika manusia bebas gitu ya, kemudian menciptakan suatu bentuk budaya tertentu, nah itulah yang jadi fokus dari cultural materialism. Nah, dalam perjalanannya, cultural materialism ini memang lebih politis karena sangat terpengaruh oleh seperti yang sudah dibahas sepanjang video ini, yaitu adalah Marxism dan feminism, ya, terutama gerakan post-structuralism gitu ya, yang menempatkan bahwa sebuah karya sastra itu harus dikulik gitu ya, dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemaknaan yang lebih baru atau pemaknaan yang mendalam. Sama seperti teori gerakan-gerakan teori sebelumnya atau yang lain, bahwa memang cultural materialism ini juga lepas dari konsep atau gerakan sebelumnya. Salah satunya selain liberal feminism adalah conservative Christian framework which hitherto dominated Shakespeare criticism. Jadi melepaskan diri dari, seperti yang juga disebutkan tadi, bahwa media analisis pertama dari cultural materialism ini adalah drama, terutama Shakespeare, di mana saat itu karya-karya Shakespeare itu dianalisis dengan menggunakan Christian framework gitu ya, atau bingkai pola pikir yang dipengaruhi oleh ideologi dan filsafat serta pemikiran Kristiani. Nah, jadi lepas gitu ya untuk mencari pemaknaan yang lebih baru. Nah, ini yang disebut dengan political commitment.
Dan yang terakhir adalah textual analysis. Ini adalah elemen dari keempat, salah satu elemen terakhir dari 4 elemen di dalam teori ini ya, yaitu textual analysis. Intinya adalah bahwa cultural materialism itu tidak hanya bersifat teoritis ya, tetapi juga bisa dipraktekkan terutama pada teks-teks kanonik ya, yang klasik gitu ya, yang sudah diakui dan sering dianalisis oleh teori-teori yang lain gitu, untuk tentu saja bersifat akademis dan profesional serta paling menonjol di dalam sebuah negara ya, maksudnya dalam taraf nasional dan juga cultural gitu ya. Oleh sebab itu makanya namanya cultural materialism. Nah, bagi cultural materialism, budaya itu tidak sekedar refleksi atau cerminan dari sistem ekonomi dan politik ya, tapi juga tidak bisa terlepas dari hal itu gitu ya. Jadi intinya adalah ketika menganalisis sebuah karya sastra itu melihat budayanya. Budaya yang dimaksud di sini bukan sekedar hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan, tetapi lebih dalam ya. Bisa value gitu ya, kemudian juga termasuk sistem ekonomi, sistem politik, sistem kekuasaan yang ada di sana. Nah, itu yang disebut dengan culture bagi teori ini. Jadi culture yang dibahas ini tadi itu tidak bisa terlepas dari sistem ekonomi dan politik, meskipun tidak melulu berhubungan dengan itu. Nah, itu konsep mendasar mengenai culture oleh cultural materialism. Maka ketika kita ingin menggunakan teori ini, kita harus mampu untuk melihat sejarah, membandingkan sejarah gitu ya, dan bagaimana sejarah itu mempengaruhi karya sastra, itu pertama. Tapi tidak hanya sejarah, tetapi bagaimana sistem politik dan ekonomi yang ada sepanjang sejarah itu tadi, untuk melihat apakah ada kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan ya, kalau dalam Marxism kita tahu adalah kaum borjuis gitu ya, yang melakukan penindasan atau penekanan kepada kaum di bawahnya, yaitu kaum miskin atau proletarian ya, atau proletariat seperti itu. Oke, seperti saya katakan sebelumnya berkali-kali bahwa memang cultural materialism ini erat hubungannya dengan historicism. Nah, di bagian yang ini, bagian terakhir ya, saya ingin menjelaskan sedikit lagi tentang perbedaan keduanya serta bagaimana menggunakan cultural materialism ini, bagaimana mengaplikasikannya ke dalam sebuah karya sastra. Oke. Yang jelas pertama adalah bahwa studying cultural materialism, studying the historical context, looking at those historical aspects that have been discarded or silenced in other narratives of history. Jadi cultural materialism ini beranggapan bahwa sebuah karya sastra, misalnya kanonik gitu ya, itu memiliki elemen-elemen sejarah yang tidak diacuhkan oleh teori-teori pendekatan yang lain, terutama sebenarnya pada structuralism gitu ya, atau formalism, atau analisis teks yang tradisional ya. Kemudian elemen-elemen yang ada di situ, di dalamnya itu benar-benar dibongkar, sama seperti Marxism atau feminism, di mana menggunakan close reading, bahwa apapun kita bisa dapatkan di dalam karya sastra itu sendiri. Pemaknaan kita dapatkan di dalam karya sastra itu sendiri, yang tersembunyi atau disembunyikan oleh kaum elit. Nah, contohnya saja. Misalnya kita ambil karya yang sangat-sangat terkenal saja lah ya, sangat-sangat terkenal, misalnya Romeo and Juliet misalnya.
Romeo and Juliet selama ini dianalisis mengenai kisah percintaan, mengenai apa namanya tragedi gitu ya, yang lebih bersifat technical gitu ya, seakan-akan tidak ada makna lain. Nah, sedangkan cultural materialism ini tidak bisa melihat Romeo and Juliet itu sesederhana itu, bahwa pastilah ada sesuatu yang disembunyikan di situ ya, yaitu cerita itu sebenarnya mengenai kekuasaan, ya kan, mengenai permasalahan kekuasaan dari kelompok yang kaya menindas kelompok yang miskin, dan itu bisa dilihat dari latar belakang sejarah ketika karya sastra itu dibuat, ya kan, baik dari penulisnya maupun ya latar belakang sejarah saat itu, dan itu ada hubungannya dengan yang sekarang, itu masih berlaku sampai sekarang, kurang lebih seperti itu. Dan itu sebenarnya perbedaan yang paling mendasar dengan New Historicism. New Historicism itu lebih tertarik pada latar belakang sejarah dari sebuah karya sastra itu dan yang mempengaruhi karya sastra itu. Tapi tidak berpikir bahwa ada nilai-nilai politis di dalamnya, tidak memikirkan apakah karya sastra itu sebenarnya menyembunyikan makna-makna tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan atau penindasan dan hal-hal seperti yang dijadikan konsep pada cultural materialism. Jadi pada dasarnya seperti itu. Okay, so to sum up, cultural materialism ini sederhananya bisa dikatakan adalah New Historicism, tetapi dibawa ke ranah pola pikir Marxism. Jadi kalau kita mau pakai teori ini gitu, menganalisis sebuah karya sastra, kita tidak hanya sekedar menghubungkannya dengan sejarah, tetapi cultural materialism itu beranggapan bahwa sejarah itu tetap berlaku gitu, dari dulu sampai sekarang, tetap sama saja. Jadi itu satu. Kedua, pastilah ada elemen kelas sosial, ya seperti Marxism ya, kelas sosial dari kekuasaan gitu ya, kemudian oppression kepada marginalized community atau people gitu, dan hal-hal serupa seperti yang ada di Marxism ya, tetapi dihubungkan dengan sejarah dan dihubungkan dengan latar belakang sejarah itu ya, latar belakang sejarah, baik sejarah penulisnya maupun karya sastra itu sendiri, dan terus berlaku sampai sekarang. Nah, itu saya coba untuk dibuat sederhana ya. Semoga bisa dipahami. Karena memang masih surface, masih di permukaan saja. Mungkin di video-video berikutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai konsep-konsep yang mendetail gitu ya. Oke, referensinya di sini ada banyak sebenarnya. Cuma saya letakkan 4 di sini yang bisa teman-teman baca atau cari. Pertama adalah John Brannigan. Itu di sini jelas ya, ada New Historicism and Cultural Materialism, meskipun bukunya terbitan tahun 1998, tapi ya oke lah untuk pemahaman ya. Kemudian juga ada John Higgins, Literature, Marxism, and Cultural Materialism, di mana kita bisa melihat hubungan antara Marxism sama Cultural Materialism. Itu tahun 99. Kemudian ada Christopher Prendergast, itu Cultural Materialism on Raymond Williams. Nah, Raymond Williams ini adalah teoris yang penting ya, teoris yang penting yang terkemuka di gerakan ini gitu ya. Jadi dengar nama Raymond Williams sebagai salah satu tokoh utamanya.
Kemudian ada Bergman, ya, J.R. Bergman, dan ada 2-3 penulis lainnya. Itu again Dangerous Visions, Essays in Cultural Materialism. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan dan bisa teman-teman cari, ya. Oke, baiklah. Saya pikir cukup sampai di sini penjelasannya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan gambaran dasar mengenai cultural materialism yang harusnya lebih mendetail kelak mungkin ya kalau kita akan membahas lagi, karena untuk membedakan antara konsep satu dengan konsep lainnya, teori satu dengan teori lainnya, itu kadang-kadang tidak terlalu mudah karena kerap kali itu tidak ada mereka tidak memiliki perbedaan yang sangat gitu ya, atau perbedaan yang benar-benar membuatnya berbeda, karena masing-masing teori juga kadang-kadang saling berbagi. Misalnya teori tertentu punya konsep tertentu, tapi menggunakan metode analisis yang diambil atau yang diserap atau yang dimodifikasi dari teori lainnya. Nah, jadi saya harap video ini cukup membantu. Tetapi bila memang dirasa video ini masih kurang dalam hal penyampaian atau apapun itu, please put in the comment section. Dan tentu saja itu dapat membantu saya dan video-video saya untuk lebih bagus dan berkembang di masa depan. Tapi jangan lupa untuk subscribe juga dan like juga ya. Okay, everybody, thank you very much for your attention and stay safe. Goodbye.